Tarik ses. Semongko. Kini Yeah. aku Jadi di sini kami dari kelompok 68 akan menjelaskan mengenai modul 3 lab simulasi sistem industri, yaitu FENSIM. Tujuan dari modul ini yaitu ada 3. Yang pertama, agar praktikan dapat menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan cara dinamis. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami komen dalam aplikasi FENSIM. Dan yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan aplikasi FENSIM. Di modul ini ada yang namanya sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology, Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itu, model-model dinamik sistem ini diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau biasa dikenal teori Light. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Awalnya, hal ini tuh dikembangkan pada tahun 1950 untuk membantu manajer perusahaan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis saat ini digunakan di seluruh faktor publik dan swasta untuk merencanakannya dan membuat analisis kebijakan. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis. Dinamis dalam artian dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat dari satu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamik merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan dan menuju ke arah keseimbangan. Nah, di sini juga terdapat 3 aspek penting yang penting dalam saat kita melakukan simulasi yang didasari dengan sistem dinamis itu tadi. Yang pertama ada yang namanya mempelajari sebab akibat. Nah, di poin pertama ini ada yang mempelajari sistem sebab akibat. Melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem yang dinamis. Yang kedua ada yang namanya feedback atau umpan balik. Nah, di dalam metode sistem dinamis, pengaruh kausal atau pengaruh kausal yang paling penting adalah pengaruh dari segala yang mencangkup di dalam feedback loop. Nah, dengan adanya feedback loop ini, maka faktor-faktor atau variabel-variabel dapat direduksi sampai taraf yang manageable gitu. Nah, dan perhatian dapat lebih difokuskan kepada variabel-variabel itu tadi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sistem batasan atau boundary system. Nah, secara sederhana, definisi batasan sistem adalah suatu garis batasan yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam sistem dan mana saja yang tidak termasuk di dalam sistem itu tadi. Nah, selanjutnya berbicara tentang software FENSIM itu sendiri. FENSIM merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan penggunanya atau yang menggunakan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. FENSIM menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpel kausal atau causal loop diagram, atau juga pada diagram stock dan flow atau stock and flow diagram. Nah, dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah, akan diketahui keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal atau hubungan kausal. Nah, sekian mungkin teori tentang FENSIM ini. Selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana cara pengoperasian software FENSIM itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Ya, tadi udah dijelasin sama Kak Putri sebelumnya tentang apa sih FENSIM itu gitu kan. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan software FENSIM itu sendiri. Jadi yang pertama nggak usah basa-basi, kita langsung buka aja aplikasi software FENSIM-nya.
Di sini kita pilih file, kita pilih new. Terus di sini kita ini ya, untuk initial time itu mulai tahun yang akan kita gunakan. Jadi misal di sini saya akan menggunakan 2020. Nah, 2020 di sini tuh kayak tahun mulainya dari datanya gitu. Terus final time-nya itu kita isi misal 2025. Jadi final time-nya itu terakhirnya nanti perhitungannya dari 2020 sampai 2025. Terus time step-nya ini 1. Terus untuk unit for time-nya kita ganti ke year atau tahun, karena di sini kita pakai tahun kan, initial time sama final time-nya. Langsung kita klik OK. Di sini yang pertama yang akan kita buat yaitu casual loop diagram. Casual loop diagram di sini kita pakai variabel. Jadi kita tulis di sini, kita ketik, karena di sini saya pakai bahan alam berupa karet. Jadi kita tulis di sini produksi karet. Kita enter. Terus lanjut kita bikin variabel kedua. Nih. Kita tulis bahan baku karet. Terus lanjut tingkat. Jadi kita tulis yang di sini tuh yang mempengaruhi dari produksi karet itu sendiri. Nah, di sini saya sudah tuliskan, untuk mempersingkat waktu saya sudah ketikkan variabel-variabel apa saja yang akan saya gunakan, yaitu di sini ada bahan baku karet, tingkat permintaan karet, luas lahan karet, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja. Nah, itu yang mempengaruhi produksi karet. Terus ada daerah gagal panen juga, terus ada pemakaian karet juga, harga karet, ekspor karet, terus impor karet. Nah, untuk panah-panahnya ini caranya gimana? Ini kita pilih arrow, terus kita klik nih. Ini di sini kita klik, kita tekan, kita klik stok karet misalnya. Terus, nah kayak gini. Terus ini buat lenggong-lenggongnya sesuka hati kalian biar terlihat lebih bagus aja gitu. Terus selanjutnya kita pilih nih, bahan baku karet ini berpengaruh positif atau negatif sih ke produksi karet. Apakah dia malah meningkatkan produksi karet atau malah mengurangi produksi karet itu sendiri. Caranya itu gimana? Ini tinggal kita klik kanan, terus kita pilih di sini cara bahan baku karet, kita pilih plus. Nah, di sini tuh plus maksudnya di sini ada tuh keluar. Di sini plus maksudnya itu berarti bahan baku produksi karet itu berpengaruh positif pada produksi karet. Karena kalau misalkan bahan baku karetnya semakin banyak jumlahnya, maka produksi karet pun akan semakin meningkat. Terus tingkat permintaan karet ke produksi karet itu juga plus. Terus luas lahan karet ke produksi karet itu juga plus, karena semakin luas lahan juga semakin besar pula produksi karet. Terus kapasitas produksi ke sini juga plus, karena semakin besar kapasitas produksi otomatis produksi pun juga akan semakin besar. Terus jumlah tenaga kerja juga semakin banyak, malah semakin banyak pula produksi karet. Terus kapasitas produksi ini minus, karena jumlah tenaga kerja kalau misalkan dia kurang pasti bakal berpengaruh ke kapasitas. Terus kalau misalkan kapasitas produksi ke jumlah tenaga kerja, ini kebalikannya yaitu plus. Jadi ini. Nah, untuk mempersingkat waktu sudah saya isikan semuanya ini plus minusnya. Jadi di sini tuh maksudnya saya jelasin tadi, plus di sini berarti dia memberikan dampak positif terhadap, misal kayak gini, terhadap positif terhadap produksi karet. Sedangkan negatif itu memberikan dampak negatif pada produksi karet. Jadi kalau tambah, semakin si variabel bertambah berarti dia akan berpengaruh positif gitu. Jadi
buat kalian yang pengen buat, bisa kalian bikin seperti ini. Kalian tinggal pilih variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pada studi kasus yang kalian gunakan. Terus kalian tinggal tambahin panah sama tanda plus sama minusnya, apakah dia berdampak positif atau dia berdampak negatif bagi studi kasus kalian tadi. Untuk pembuatan casual loopnya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat tentang stop flow diagram. Jadi langsung saja sama softwarenya pakai Vensim. Kita pilih file, kita pilih new model. Di sini initial time-nya sama kayak tadi aja. Di sini kita pakai 2020. Sedangkan untuk final time-nya 2025. Jadi 2020 sama 2025 itu rentang waktunya dari jumlah produksi dari studi kasus kalian itu tadi. Terus di sini saya ganti year atau tahun. Langsung kita klik OK. Di sini untuk stock flow diagram kita akan menggunakan level sama rate. Kalau misalkan tadi di casual loop kita pakai variable dan arrow, kalau di sini kita pakai level sama rate. Jadi bedanya kayak gitu. Terus langsung aja. Pertama untuk levelnya di sini saya akan masukkan jumlah permintaan karet. Terus kita ketikkan aja permintaan karet kayak ini. Terus ya, untuk pindah-pindahinnya kalian bisa pakai fungsi dari move ini. Kita bisa pindah kayak gini, terserah kalian mau tempat di mana. Terus untuk lock stepnya ini kita untuk nge-lock biar tidak pindah-pindah kayak gitu. Terus setelah kita bikin level jumlah permintaan karet, terus kita pakai rate. Jadi jumlah permintaan karet itu dipengaruhi sama apa aja sih? Terus kita tinggal pilih, tinggal klik seperti ini. Terus kita masukkan di sini permintaan. Nah seperti ini. Terus kita masukkan lagi yang mempengaruhi jumlah permintaan produksi karet itu apa aja sih? Terus yang kedua yaitu penurunan permintaan. Kalau ada peningkatan pasti ada penurunan juga. Nah, sudah. Sedangkan untuk peningkatan sama penurunan sendiri itu tidak ada yang mempengaruhi, yaitu kita pilih variabel, kita masukkan apa sih yang mempengaruhi, itu persentase peningkatan. Terus di sini juga persentase penurunan. Udah, kita pilih arrow untuk menyambungkannya kayak gini. Di sini kita kesini kayak gini. Kita sedikit modifikasi dan terlihat lebih bagus. Kita tarik. Terus untuk level yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku karet. Nah, kita pasang di bawahnya sini. Jadi jumlah permintaan karet itu berpengaruh langsung terhadap ketersediaan bahan baku. Karena kalau misalkan permintaan meningkat, otomatis bahan baku juga ketersediaan bahan baku juga harus ada. Kalau misalkan ketersediaan bahan bakunya kurang, otomatis kita nggak bisa memenuhi permintaan produksi dari karya tadi. Terus ada beberapa yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Yaitu yang pertama luas lahan karet. Jadi semakin luas otomatis bahan baku karet itu tidak akan berkembang. Kalau semakin sedikit ya bahan baku yang ada malah tidak sedikit. Terus yang kedua yaitu daerah gagal panen. Ini juga termasuk yang berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku, karena kalau misalkan daerah gagal panennya besar pasti bahan baku yang ada juga bakal berkurang. Terus yang ketiga yaitu impor. Terus untuk impor sendiri itu ada yang mempengaruhi yaitu permintaan pasar. Nah, permintaan pasar ini berpengaruh terhadap impor yang akan dilakukan. Terus kalau sudah bikin kayak gini, selanjutnya itu kita pilih equation ini. Nah kalau misalkan hitam-hitam ini kayak gini, itu artinya kita belum ngisi equation pada level sama variabel yang sudah kita buat. Jadi fungsi equation ini tuh apa sih? Biar kita tahu, karena jumlah permintaan karet, ketersediaan bahan baku karet itu kan dipengaruhi oleh rentang waktu. Otomatis ada angka-angka atau perhitungan atau rumus yang harus ditentukan. Contoh dari persentase peningkatan. Nah kayak gini. Yang perlu kita isi itu yaitu di unit sama equationnya. Untuk unitnya, untuk persentase peningkatan kita pakai persen karena persentase. Terus kita di sini masukkan 0,5. Udah seperti ini, terus kita klik OK. Nah, pindah-pindah jadi putih-putih kayak gini kan. Itu berarti artinya sudah diisi. Terus untuk yang kedua ini untuk peningkatan permintaan untuk unit, kita pilih unitnya itu ton. Terus
peningkatan permintaan untuk equationnya, rumusnya yaitu persentase peningkatan dikali tau bintang 1000. Kita klik OK. Terus untuk penurunan ini juga sama, ini unitnya ton, untuk ininya penurunan persentase penurunan, persentase penurunan dikali 1000. Nah seperti ini. Kita klik OK. Untuk persentase penurunan kita pilih persen juga. Kalau persentase terus di sini kita isi 0,5. Nah untuk prosedur waktu sudah saya isikan semua. Jadi untuk jumlah permintaan itu unitnya kita pilih ton, sedangkan untuk equation-nya kita pilih peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Lalu kita klik OK. Terus untuk ketersediaan bahan baku unitnya ton, untuk equation-nya itu impor plus luas lahan karet minus daerah gagal panen min jumlah permintaan karet. Terus untuk luas lahan karet unitnya kita pilih hektar karena luas tanah bukan ya. Terus equation-nya kita pilih 1000. Ini terserah kalian mau isi berapa, tergantung data kalian juga. Terus untuk gagal panennya juga unitnya hektar. Untuk equation-nya terserah kalian, tergantung studi kasus kalian. Di sini saya isikan 200. Terus untuk impor kita pilih permintaan pasar, unitnya kita pilih ton juga. Kita klik OK. Untuk permintaan pasar kita unitnya pilih ton, equation-nya 550. Jadi permintaan pasarnya terserah kalian juga. Dan setelah itu kalau udah diisi semua kita pilih simulate, kita tunggu. Nah kalau sudah keluar seperti ini kita pilih yes. Setelah itu kita bisa lihat untuk melihatnya itu gini di grafik ini. Nah ini untuk permintaan pasar. Jadi permintaan pasarnya itu seperti ini. Untuk bisa melihat semuanya itu kita tandain aja kayak gini. Kita tandain gini, kita lihat grafiknya. Nah ini untuk jumlah permintaan karetnya itu kayak gini, grafiknya untuk jumlah permintaan untuk persediaan seperti ini, seperti itu. Terus nah ini untuk itunya apa namanya, data-datanya yang akan kita gunakan nanti pada laporan yang akan kita buat. Jadi seperti ini, daerah gagal panen berapa, terus impor, jumlah permintaan karet, ketersediaan, luas lahan, seperti ini. Nah kalau udah tinggal di save. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selamat menonton, thanks.